Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini Pak San akan membahas terkait dengan salah satu kajian psikologi tentang bagaimana untuk mengembangkan diri kita di masa pandemi ini. Ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit di masa pandemi, termasuk juga keterbatasan-keterbatasan yang kita saat ini alami, kita harusnya dapat tetap untuk fokus mengembangkan diri kita agar kita dapat tidak hanya berlarut-larut dalam keterbatasan yang ada, namun kita juga dapat terus memaksimalkan potensi yang ada saat ini. Di sini Pak San akan menjelaskan 5 hal yang dapat menjadi cara ampuh untuk kita dapat mengembangkan diri di masa pandemi. Disimak ya. Yang pertama adalah dengan cara mengenal diri sendiri. Ini harus kita lakukan di masa pandemi ini. Dengan cara mengenal diri sendiri, lebih jauh kita akan mampu untuk mengobservasi apa yang ada di dalam diri kita dan potensi-potensi apa yang dapat kita kembangkan. Di sini pun adalah salah satu cara untuk kita dapat lebih fokus terhadap kebermanfaatan diri, di mana ketika peran-peran signifikan yang dapat kita lakukan, kita kenali dan kita mulai lebih fokus dan tidak terlalu mementingkan apa komentar orang lain terhadap diri kita. Karena sesungguhnya ketika kita lebih fokus kepada diri sendiri, kita akan lebih bahagia dan lebih nyaman dalam menjalani kehidupan. Yang kedua adalah cari tahu kelebihan dan juga kekurangan diri kita, dimana ketika pandemi banyak sekali waktu untuk kita lebih mengetahui bagaimana diri kita, baik dari kekurangan ataupun dari kelebihan. Disitulah yang harus kita maksimalkan. Ketika kita memiliki kelebihan yang baru kita ketahui, kita harus maksimalkan itu. Lalu jika kita merasa bahwa ada kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki, disitulah kita harus berlatih dan juga mencoba untuk mencari cara untuk dapat mengatasi kekurangan kita tersebut. Selanjutnya adalah terbuka terhadap saran dan kritik dari orang lain. Di sini kembali bahwa kita harus mulai untuk terbuka terkait dengan apa pendapat orang lain, tapi tidak mudah stres dengan apa yang mereka katakan. Pastikan terbuka terhadap pendapat adalah dengan cara kita menerima dengan sungguh-sungguh, namun tidak serta-merta menjadikannya sebagai persepsi dalam diri kita. Kembali, setiap orang akan berkata sesuai dengan apa yang mereka lihat dan rasakan, sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan persepsikan. Dari itu, kita yang memiliki kehidupan seharusnya kita tidak terlalu terganggu dengan apa yang mereka katakan, namun kita dapat belajar dan juga mengambil sudut pandang lain dari apa yang telah mereka sampaikan. Kembali bahwa kita butuh orang lain untuk melihat sisi lain dari kehidupan kita. Yang keempat, di masa pandemi ini kita pun harus mulai belajar terkait dengan hal-hal baru. Banyak waktu, banyak peluang juga untuk kita mempelajari hal-hal baru yang dapat berguna untuk kehidupan kita. Di sini untuk mengisi waktu kita dapat mencoba hal-hal yang mungkin sebelumnya belum pernah kita alami atau belum pernah kita tertarik untuk mencobanya. Di situ mungkin kita pun dapat menemukan peluang-peluang lain untuk dapat lebih bermanfaat atau bahkan memanfaatkan hal baru tersebut untuk keuntungan kita ke depannya. Di sini pun kemampuan kita untuk membuka diri dan terbuka terhadap hal-hal baru di era pandemi akan sangat bermanfaat ketika kita menyadari bahwa ini adalah hikmat tersembunyi dari pandemi yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir, salah satu yang paling penting adalah terkait dengan mulailah terapkan kebiasaan baik. Di masa pandemi ini mungkin kebiasaan-kebiasaan baru akan muncul, termasuk juga jadwal akan semakin longgar dan juga waktu akan semakin banyak yang terbuang jika kita tidak mulai untuk merencanakan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan kita terapkan. Di sini kembali bahwa kita harus rencanakan kegiatan kita di masa pandemi juga dengan baik agar menjadi habit dan kemudian kita akan mendapatkan hal baik dari pandemi yang sedang berlangsung. Di sini adalah salah satu penerapan sikap di mana kita dapat bermental positif dengan tetap dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik dan juga mencari rencana-rencana baru terkait dengan apa yang akan kita lakukan dan kebiasaan apa yang setiap hari akan kita jadikan rutinitas untuk dapat terus mengembangkan diri kita. Nah, tadi adalah 5 hal yang dapat menjadi cara ampuh untuk kita mengembangkan diri kita di masa pandemi.
Disinilah saatnya kita untuk lebih sadar bahwa pandemi tidak harus menjadi pembatasan segala hal yang ada di diri kita. Mengembangkan diri tidak harus terbatas oleh masa pandemi, karena pandemi pun adalah suatu cara untuk memaksimalkan diri, di mana banyak juga orang-orang yang justru mendapatkan keuntungan ketika pandemi dengan cara dapat lebih dekat dengan kehidupannya, dengan cara lebih banyak berbincang dengan dirinya, dan akhirnya mengetahui potensi-potensi tersembunyi yang dapat dia kembangkan dari dirinya. Yuk, bersama kita mulai mengambil lebih banyak hikmah dari pandemi dan mulai untuk lebih tenang menghadapi situasi saat ini. Sehat-sehat selalu dan sukses untuk teman-teman di rumah yang sedang mengembangkan diri di masa pandemi. Maksimalkan dengan baik dan semoga Allah memberikan kemudahan dan juga kekuatan untuk kita bersama menghadapi keadaan yang ada saat ini. Sekian dari Pasan, semoga bermanfaat. Pasan masih tunggu request-request untuk tema video selanjutnya dan juga diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.